Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman asisten semua. Di sini saya Ulfiani sebagai penanggung jawab sementara bidang Litbang. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai Litbang. Nah, Litbang ini merupakan bidang yang sangat baru di tahun 2020 yang sebelumnya merupakan gabungan dari organisasi dan Litbang atau biasa kita sebut Orlit. Nah, di tahun pertama ini, bidang Litbang dikepalai oleh Kang Ahmad Nurjaman dan saya sendiri sebagai stafnya yaitu Ulfiani. Bidang Litbang merupakan bidang yang berfungsi dalam penelitian dan pengembangan Kopma Bumi Siliwangi UPI demi meningkatnya kualitas keorganisasian dan bisnis sesuai dengan perkembangan zaman. Tujuannya terselenggaranya penelitian dan kajian yang dapat dijadikan rujukan untuk mengembangkan Kopma Bumi Siliwangi UPI menuju arah yang lebih baik dari segi bisnis maupun keorganisasian. Tupoksi bidang. Nah, tugas pokok yang pertama yaitu merumuskan dan merencanakan penelitian sebagai bahan dan alat inovasi serta pengembangan Kopma Bumi Siliwangi UPI. Fungsinya yang pertama, melakukan open recruitment tim Litbang, yang kedua menyelenggarakan diklat tim Litbang, yang ketiga mengidentifikasi masalah serta membuat desain penelitian yang sesuai dengan Kopma Bumi Siliwangi UPI terkini. Yang keempat, melaksanakan workshop tim Litbang, dan yang kelima mengoptimalkan kinerja tim Litbang. Tugas pokok yang kedua yaitu mengkaji, merumuskan, serta memperbaharui produk yuridis Kopma Bumi Siliwangi UPI. Fungsinya ada 3, yaitu mengkaji produk yuridis Kopma Bumi Siliwangi UPI melalui tim Litbang, merumuskan rencana strategis Kopma Bumi Siliwangi UPI, dan yang ketiga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan rencana strategis Kopma Bumi Siliwangi UPI. Nah, di tahun ini kita akan menyusun rencana strategis yang baru untuk 5 tahun ke depan. Selanjutnya, tugas pokok yang ketiga, melakukan pengembangan terhadap produk Kopma Bumi Siliwangi UPI, fungsinya membuat instrumen dan melaksanakan survei kepuasan konsumen. Yang keempat, tugas pokoknya, optimalisasi kinerja setiap bidang di kepengurusan Kopma Bumi Siliwangi UPI. Fungsinya, melakukan monitoring dan evaluasi kinerja bidang. Yang kelima, tugas pokoknya optimalisasi sistem pendelegasian Kopma Bumi Siliwangi UPI dengan fungsi mengkaji sistem pendelegasian Kopma Bumi Siliwangi UPI. Selanjutnya ada target bidang Litbang. Yang pertama, adanya mekanisme pola hubungan yang mengatur mekanisme kerja dari penelitian dan pengembangan. Yang kedua, merumuskan dan menerapkan sistem penelitian dan pengembangan Kopma Bumi Siliwangi UPI. Yang ketiga, mengoptimalkan peran dan fungsi penelitian dan pengembangan. Yang keempat, pengoptimalan aspek penelitian untuk pengembangan setiap bidang Kopma Bumi Siliwangi UPI. Dan yang kelima, monitoring, evaluasi, dan pelaporan program terkait hasil penelitian Kopma Bumi Siliwangi UPI. Serta yang keenam, mengoptimalkan sistem pendelegasian Kopma Bumi Siliwangi UPI. Kemudian, bidang Litbang memiliki tim yang bernama tim Litbang. Tim Litbang merupakan tim yang meneliti berbagai aspek di Kopma Bumi Siliwangi UPI yang dimana hasil penelitian tersebut bertujuan untuk pengembangan Kopma Bumi Siliwangi UPI. Nah, tim Litbang itu terdiri dari mana saja sih? Nah, tim Litbang itu terdiri dari Litbang Komisariat yang otomatis menjadi tim Litbang, kemudian anggota yang telah mengikuti open recruitment tim Litbang. Sistem pembentukan tim Litbang. Yang pertama, kita melakukan open recruitment tim Litbang dari tahap pengumpulan berkas, tes tulis, dan wawancara. Selain itu, tim Litbang ini terdiri dari bidang Litbang Komisariat yang sudah saya sebutkan tadi, yang auto menjadi tim Litbang. Kemudian, yang kedua, membentuk tim Litbang. Nah, tim Litbang ini terbagi menjadi 3 bagian. Ada bidang kajian,
Ada bidang riset dan bidang monitoring dan evaluasi. Yang ketiga, memilih koordinator tim litbang. Kita ada satu koordinator pusat dan 3 koordinator setiap bidangnya. Kemudian, pola hubungan tim litbang. Yang pertama, melakukan koordinasi dengan tim litbang terkait permasalahan Kopma Bumi Siliwangi UPI. Yang kedua, tim litbang memberikan kritik dan saran kepada bidang litbang Kopma Bumi Siliwangi UPI terkait dengan kebijakan maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan aspek litbang. Dan yang ketiga, tim litbang serta bidang litbang bersama-sama melaksanakan penelitian dan pengembangan untuk kemajuan Kopma Bumi Siliwangi UPI. SOP tim litbang. Yang pertama, tim litbang meneliti berbagai aspek yang ada di Kopma Bumi Siliwangi UPI. Yang kedua, tim litbang memberikan kuesioner kepada anggota dan non-anggota mengenai hal yang akan diteliti. Yang ketiga, tim litbang dapat melakukan interview kepada pihak yang terkait mengenai hal yang akan diteliti. Yang keempat, tim litbang dapat melakukan observasi ataupun kunjungan komparatif apabila diperlukan dalam penelitian. Yang kelima, tim litbang mempresentasikan hasil penelitian yang telah dilakukan kepada pengurus pusat dalam bentuk pra-workshop. Yang keenam, tim litbang mempresentasikan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam bentuk workshop. Yang ketujuh, tim litbang mengaplikasikan hal-hal yang sudah diteliti. Kemudian teman-teman, setelah mendengarkan penjelasan saya tadi, silakan teman-teman mengisi podcast ini. Ada 4 pertanyaan, mangga diisi sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.